Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang antropolinguistik, hubungan budaya dan bahasa. Sebelum ke pembahasan, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan Syaifullah dengan NIM 20083010058 dari kelas Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian antropolinguistik. Antropolinguistik berasal dari dua kata, yaitu antropologi dan linguistik. Antropologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat dan padu antara manusia dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Selain sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa antropologi linguistik atau di Indonesia sering disebut antropolinguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa sangat luas karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia. Hingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin. Salah satunya adalah antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Antropologi biasa juga disebut etnolinguistik, menelaah bahasa bukan hanya strukturnya semata, tetapi lebih pada fungsi dan pemahamannya dalam konteks situasi sosial budaya. Kajian antropologi linguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kekerabatan, konsep warna, pola pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada upacara adat, lalu menghubungkannya dengan konsep kebudayaannya. Contohnya, tindak tutur pendeta. Dengan ini kalian saya nyatakan sebagai suami istri adalah sebuah tindakan melalui bahasa yang mempunyai otoritas dalam masyarakat untuk mengukuhkan sepasang pengantin menjadi sepasang suami istri yang sah secara hukum dan terterima oleh masyarakat. Di Amerika yang melopori ilmu antropologi linguistik adalah Franz Boas, sedangkan di Eropa dipakai istilah etnolinguistik Duranti 1997. Melalui pendekatan antropologi linguistik, kita mencermati apa yang dilakukan orang dengan bahasa dan ujaran-ujaran yang diproduksi. Diam dan gestur dihubungkan dengan konteks pemunculannya. Malonsky dalam Haymes 1964 mengemukakan bahwa melalui etnolinguistik kita dapat menelusuri bagaimana bentuk-bentuk linguistik dipengaruhi oleh aspek budaya sosial, mental, dan psikologis.
Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi cenderung dipandang sebagai fungsi kontrol atau suatu tindakan untuk saling mempengaruhi partisipan dalam suatu pertuturan. Budaya Indonesia sendiri dilihat melalui interdisipliner antropolinguistik. Ditegaskan bahwa sistem nilai budaya Indonesia mempunyai pengaruh yang besar atas penggunaan kata ganti orang atau pronominanya. Sesuai dengan teori komunikasi, komunikator, dan komunikan, komitmen dalam hubungan simetris atau hubungan asimetris. Terjadinya hubungan simetris karena ada kesamaan status sosial. Perbedaan mengakibatkan kehadiran asimetris. Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Pada kedua hubungan keratan antara bahasa dengan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Di bawah ini ada penjelasan mengenai beberapa hubungan bahasa dengan kebudayaan. Yang pertama yaitu bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hubungan ini bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan, transmisi maupun penginvestasiannya. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Pemerekan khazanah kebudayaan Indonesia melalui kebudayaan daerah dan kebudayaan asing, misalnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Khazanah kebudayaan Indonesia tersebut juga disebarkan atau dijelaskan melalui bahasa Indonesia. Sebab penerimaan kebudayaan hanya bisa terwujud apabila kebudayaan itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, bahasa memainkan peranan penting, bahkan sering dinyatakan bahwa kebudayaan dapat terjadi apabila bahasa ada, karena bahasalah yang menginginkan terbentuknya kebudayaan. Yang kedua ada bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembedarahan suatu bangsa. Ialah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang mempunyai bahasa itu. Tiap-tiap yang berpikir, tiap-tiap yang berbuat, tiap-tiap yang dialami, malahan tiap-tiap yang ditangkap oleh panca indera bangsa itu dengan sadar yang menjadi pengertian dan kehidupannya, terjelma dalam kata dan menjadi sebagian dari kekayaan pembendaharahan kata bangsa itu. Dan kata yang berpuluh-puluh dan beratus-ratus ribu jumlahnya itu sekali lihat rupanya terpisah-pisah dan bercerai-berai, tetapi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan kebudayaan bangsa yang empunya bahasa itu. Yang selanjutnya itu yang poin ketiga, bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Yang keempat, bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Poin yang kelima, bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Yang keenam, bahasa mempengaruhi cara berpikir. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi atau tujuan mempelajari antropolinguistik. Yang pertama, menganalisis istilah-istilah budaya atau ungkapan lain. Dalam bahasa Inggris itu disebut analyzing cultural terms or other expressions.
Yang kedua, menganalisis proses penamaan atau dalam bahasa Inggris disebut analyzing naming process. Yang ketiga, menganalisis kesopanan dan santunan, dalam bahasa Inggris disebut analyzing politeness. Yang keempat, menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa. Dalam istilahnya disebut analyzing cultural concept from linguistic elements. Yang kelima, menganalisis etnisitas dari sudut bahasa. Analyzing ethnicity from the viewpoint of language. Yang keenam, yang terakhir, menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa atau dalam bahasa Inggris analyzing the way of thinking through the structure of the language. Jadi kesimpulan dari antropolinguistik itu ilmu yang menggabungkan antara unsur bahasa dan kebudayaan. Ilmu ini meneliti mengenai sejauh mana pengaruh budaya dalam ragam bahasa yang timbul. Dalam ilmu ini disebutkan bahwa antara bahasa dan kebudayaan mempunyai keterkaitan yang amat erat. Keterkaitan tersebut menurut para ahli adalah bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan, bahasa sebagai bagian kebudayaan, bahasa merupakan hasil kebudayaan. Bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Mungkin pembahasan tentang antropolinguistik cukup sekian mengenai antropolinguistik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.